Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Tapi katanya sehat. Cuma ketika Nabila tadi ucap salam kok jawabnya lemes banget. Ini ibu-ibu udah pada makan siang apa belum? Sudah. Diulang lagi salamnya boleh? Boleh. Biar jawabnya makin semangat, makin kompak. Nabila salam kali ini pakai pantun. Kalau Nabila pantun jawabnya cakep. Bisa nggak, Bu? Bisa. Haji Sulam jualan gergaji. Yang jawab salam mudah-mudahan segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang jawab salam, ini doa mau naik hajinya yang paling kencang. Amin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya ta'zimi para alim alimah, para ustazah, para umi, para guru ngaji, yang mudah-mudahan kita doakan para guru kita, para ustazah kita, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya cintai, ibu-ibu semuanya, para orang tuaku yang alhamdulillah sore hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu, yang namanya sehat itu berbeda dengan afiat. Kalau sehat itu nampak dari jasmaninya, kalau sehat dari rohani. Kalau sehat itu kan dia dari jasmani, tapi kalau afiat dari rohani, jadi berbeda. Kalau sehat ada dari luar tubuhnya, terlihat. Tapi kalau afiat ada dalam tubuhnya. Contoh begini, para suami yang biasanya suka selingkuh, ini suami sehat apa sakit? Sehat. Kalau sakit pasti terbaring di tempat tidur. Jangankan mau selingkuh, Bu, ngangkat badan aja nggak kuat, betul? Jadi suami yang suka selingkuh itu suami sehat tapi tidak afiat. Contoh lain, ibu-ibu yang kalau lagi di majelis taklim suka ngobrol. Ada di sini ada? Jilbabnya warna apa? Ibu-ibu yang kalau di majelis taklim suka ngerumpi, suka ngobrol, itu ibu-ibu sehat apa sakit? Tapi tidak afiat. Maka berdoanya, Bu, mudah-mudahan sore hari ini kita kumpul di majelis ini di Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan kita dapat paket komplit sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat dikumpulkan di majelis ini semua
Nabila hadir ke masjid ini, ibu-ibu, yang pertama tujuannya mau silaturahim. Mudah-mudahan dalam rangka silaturahim kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan, meridhokan kita masuk ke dalam syurganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka sekarang sore ini niat kita hadir ke masjid ini, insya Allah rangka yang pertama dalam rangka silaturahim, mudah-mudahan Allah ridho kita masuk ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tujuan yang kedua Nabila hadir ke masjid ini, Nabila ditelepon sama Ibu Vivi. Ada yang kenal sama Ibu Vivi? Kenal ya Bu ya. Jadi Ibu Vivi ini orang tua Nabila. Jadi waktu kuliah dulu pasca sarjana satu kelas sama Nabila. Nabila kalau nggak bawa nasi minta makannya sama Bu Vivi. Jadi alhamdulillah Nabila ditelepon sama Bu Vivi, diminta Nabila hadir ya ke Masjid Al Jihad. Tapi hadir ke Masjid Al Jihad Nabila jangan cuma silaturahim. Tapi tujuan yang kedua Nabila hadir ke majelis ini dalam rangka diminta untuk ngajar. Ulang lagi nggak kompak jawab. Tujuan yang kedua Nabila hadir ke majelis ini adalah untuk ngaji. Ya intinya ngajar ngaji. Tapi mohon maaf para orang tuaku, kalau dari segi usia barangkali Nabila masih sangat kecil. Usia Nabila sekarang 26 tahun. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu, Nabila tujuan kesini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Mudah-mudahan sababiyah kumpulnya kita, ngobrolnya kita pada sore hari ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata non santri ada bunyi pantun begini Bu. Di dalam kardus isinya senter. Kok cakepnya cuma 11? Di dalam kardus isinya senter. Ambil yang bagus, tinggalin yang bikin keder. Cocok apa enggak Bu? Ibu-ibuku yang alhamdulillah mudah-mudahan berbahagia. Sangat lumrah yang utama dan pertama ketika kita mengadakan sebuah acara, maka patutlah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat kenyataannya Bu, kita lihat realitanya zaman sekarang. Di zaman sekarang banyak sekali rumah-rumah megah, mobil-mobil mewah, harta berlimpah, di mana-mana ada sawah, panen yang melimpah, harganya barokah. Jadi yang namanya Bu, barokah itu mau mahal, mau murah, yang penting cukup buat diri kita dan keluarga, dan yang paling penting kita sering-sering ucap alhamdulillah. Kalau kita sering ucap alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam seorang hamba yang hatinya bunga, wajahnya sumringah, badannya enteng buat ibadah, anaknya jadi anak solih-solihah, rajin ngaji, sedekah. Itu tandanya hidup kita barokah. Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Saba potongan ayat ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, qalil, sedikit, ibadiyah, dari hamba-hambaku, asyakur, yang benar-benar dari dalam hatinya itu mengucap syukur kepada Allah. Zaman sekarang Bu, sebagian manusia banyak sekali yang sudah dikasih rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, di mana-mana punya sawah, tapi kadang suaminya males sholat jamaah. Kalau suami ibu rajin sholat jamaah biasa. Alhamdulillah. Kalau di Masjid Al Jihad, Nabila mau tanya, ketika sholat asar
iman, tiganya makmum. Kalau di sini beneran 13 lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita punya suami yang insya Allah hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang syukur kepada Allah, jangan jauh-jauh mikirnya. Nanti kalau saya sudah punya rumah megah, baru saya mau syukur ke Allah. Jangan jauh-jauh, nanti kalau saya punya rumah dan mobil yang mewah, baru saya mau syukur ke Allah. Terkadang mensyukuri apa yang ada pada tubuh kita, mensyukuri apa yang gratis yang Allah sudah kasih ke kita, itu rasanya sulitnya luar biasa. Betul apa enggak? Maka Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Engkau memberikan nikmat begitu banyak kepada hamba-hamba-Mu. Jadi Allah itu memberikan nikmat kepada kita para hambanya begitu banyak. Dari mulai rambut, janggut, sikut, perut, awas jangan salah jawab. Jadi Allah itu memberikan banyak nikmat kepada kita. Ini disyukurinya sangat susah. Nih, ibu pernah tidak berpikir, pernah tidak ditafakuri, Bu, Allah itu memberikan banyak rambut di tubuh kita, padahal jenisnya sama-sama rambut, tapi kenapa kok namanya berbeda-beda? Yang di atas kepala jenisnya rambut, turun lagi sedikit, nih jenisnya rambut tapi namanya alis. Turun sedikit, kalau bapak-bapak di atas bibir, rambut juga namanya kumis. Turun sedikit di bawah dagu, jenggot. Jangan ke bawah lagi ya Bu ya. Udah cukup sampai di sini saja. Jadi Allah memberikan banyak rambut di tubuh kita, tapi namanya berbeda-beda. Dan cara tumbuhnya juga beda-beda. Yang di atas kepala, ini mau perempuan mau laki, kalau rambut yang ada di kepala sudah pasti bisa panjang. Kalau ibu-ibu sama apa enggak? Sama. Kalau alis, ini Nabila dari lahir sampai sekarang, ini alis Nabila segini aja panjangnya. Enggak pernah panjang kayak rambut. Coba ibu bayangkan kalau seandainya Allah menciptakan alis kita panjangnya kayak rambut. Kira-kira repot apa enggak, Bu? Repot. Keluar dari rumah dipanggil sama tetangganya, Mbak mau kemana? Nggak bisa langsung jawab, dibuka dulu alisnya. Mau pergi ke warung. Maka mensyukuri apa yang ada di tubuh kita secara gratis kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Maka mari sama-sama ibu, kata Nabi Daud, tanya ke Allah, bagaimana ya Allah cara kami mensyukurinya? Famin aina yukafiuha. Gimana sih caranya supaya kami ini mensyukuri nikmat yang banyak yang sudah Kau berikan? Apa kata Allah? Walaupun hamba-hambaku ketika diberikan nikmat, termasuk orang-orang yang ada di gunung terang ini, ketika diberikan nikmat, tapi walaupun ucap alhamdulillahnya sedikit, Allah itu ridho, Allah itu suka. Ketika dikasih nikmat, Bu, kita ucap alhamdulillah, walaupun cuma sedikit, Allah itu ridho. Sedikit saja Allah ridho, apalagi kalau kita sering-sering ucap alhamdulillah. Ibu, yang namanya nikmat dari Allah itu bukan hanya pada saat kita sehat saja. Kadang-kala Allah itu memberikan nikmat kepada kita pada saat kondisi kita sedang sakit. Kadang lagi sehat, males buat zikir ke Allah. Kadang lagi sehat, senangnya maksiat, gak ingat sama Allah. Tapi ketika dikasih sakit, dirawat di rumah sakit, ngelihat banyak orang sakit, senangnya istighfar terus. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, nasib. Biasanya ya Allah, kalau lagi sakit kayak gini banyak yang nengok. Astaghfirullahaladzim, nasib. Biasanya kalau lagi sakit di meja itu
ada buah-buahan, ada roti. Kalau ini mah cuma ada air mineral doang. Ini mah orang sakit ya Bu ya, bukan mode panitia bukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan nikmat kepada kita, itu kadangkala pada saat kita lagi sakit. Contoh lain, lagi nggak punya duit, itu juga nikmat dari Allah. Kadang Allah itu Bu selamatkan kita dari kemaksiatan lantaran kita nggak punya duit. Contoh, bapak-bapak ada yang biasanya kalau lagi ada organ tunggal senengnya nyawer. Kalau suami ibu ada yang begitu ada? Gak ada yang ya. Kalau ini mah suami-suami yang di tengah laut. Kalau yang di sini insya Allah para suaminya soleh semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi bapak-bapak yang seneng nyawer ini, ketika lagi nggak punya duit, didatengin sama sohibnya, sama temennya yang biasa seneng nyawer. Diajakin, Kang, ayo kita ke kampung sebelah. Di kampung sebelah lagi ada organ tunggal. Kebetulan biduannya ini favoritnya. Tapi ternyata begitu masuk rumah, ngebuka laci lemari nggak punya duit, ngebuka dompet nggak punya duit, di kantong juga nggak punya duit. Akhirnya apa? Nggak jadi berangkat nyawer, nggak jadi berangkat pergi ngelihat organ tunggal lantaran nggak punya duit. Diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan lantaran nggak punya duit. Jadi ibu, yang namanya nikmat dari Allah, kalau sering kita syukuri, insya Allah hidup kita makin barokah. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair, ditambah kebaikannya, ditambah kebagusannya. Jadi kalau yang namanya barokah itu Bu, walaupun tidak enak tapi sudah pasti nikmat. Apa Bu? Barokah itu walaupun tidak enak tapi sudah pasti nikmat. Ini Nabila jelaskannya menurut orang perkuliahan. Kata orang perkuliahan, yang namanya enak itu dilihat dari segi objektif. Tapi kalau nikmat dilihat dari segi subjektif. Paham gak ibu-ibu? Enggak. Ya memang kalau lagi ngaji itu begitu Bu. Kadang-kadang ada yang matanya melotot, mulutnya sambil mangap, ditanya paham Bu. Kadang ada Bu, udah sih. Kadang ada yang mangkuk-mangkuk. Begitu ditanya paham Bu, enggak juga. Yang namanya ngaji memang seperti itu Bu, enggak masalah. Yang penting kita cinta sama majelis ilmu. Kalau ada pengajian ibu-ibu hadir, paham enggak paham, nanti pasti akan paham. Enggak masalah mau jiping, ngaji kuping, boleh. Jider, ngaji sambil nyender, silakan. Tapi jangan sampai jiler. Tahu jiler? Ngaji sampai ngiler. Jangan ya Bu ya. Maka Bu, kalau kata orang perkuliahan, yang namanya enak itu dilihat dari segi objektif. Kalau nikmat dari segi subjektif. Contoh, Nabila mau tanya, Bu, yang namanya dicubit sakit apa enggak? Setuju bahwa yang namanya dicubit sakit? Sakit. Semua sepakat, semua setuju bahwa yang namanya dicubit itu sakit. Tapi itu dilihat dari kacamata objektif, kenyataannya. Tapi ada kalanya Bu, dicubit itu enggak sakit. Kalau dilihat dari kacamata subjektif. Kok bisa dicubit enggak sakit? Sebab yang nyubit adalah orang yang kita cintai. Ibu pernah dicubit waktu pengantin baru sama suaminya pernah? Sakit apa enggak? Enggak kan Bu? Malah kadang kalau dicubit sama suaminya bukannya marah, tapi malah ketawa-tawa sambil malu-malu. Itu dilihat dari kacamata subjektif. Ini contoh lain biar ibu-ibu paham. Nabila mau tanya, ibu-ibu yang hadir di sini udah pada punya anak semua? Anaknya ada berapa? Banyak. Lebih
dari satu ya Bu ya. Berarti kalau sudah punya anak, udah pernah melahirkan. Yang namanya melahirkan itu sakit apa enggak Bu? Sakit. Mengandung susah apa enggak Bu? Susah. Udah tahu melahirkan sakit, udah tahu mengandung susah, tapi kenapa anaknya enggak cuma satu? Bange. Kenapa anaknya kok banyak? Sebab apa? Tidak dilihat dari kacamata objektif, tapi melihat dari kacamata subjektif. Yakin bahwa yang ada di dalam perut ini adalah hasil dari orang yang kita cintai. Apapun halangan rintangannya, mau sakit, mau susah, melahirkan bertaruh nyawa, tidak difikirkan. Sebab apa? Demi orang yang kita cintai. Sama Bu, kita hidup di dunia ini juga sama. Yang namanya nikmat sehat, nikmat sakit, nikmat punya duit, nikmat gak punya duit, yakin dan ikhlas bahwa semua itu adalah pemberian dari yang kita cintai. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikhlas menerima, mau menjalaninya, insya Allah ziyadatul khair, ditambah kebaikannya, hidupnya jadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa udahan? Lanjut. Ngantuk apa enggak? Ya. Nabila kasih pantun dulu boleh? Boleh. Jalan-jalan pergi ke Manila, Cakep. melihat anak kecemplung sumur. Cakep. Ibu-ibu jangan kelamaan ngeliatin Nabila, takut nanti malam nggak bisa tidur. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Agar bidadari cemburu padamu. Kok bisa ya Bu ya bidadari cemburu kepada kita? Jadi ternyata ada amalan yang bisa membuat bidadari itu cemburu kepada kita. Kenapa bisa cemburu kepada kita? Salah satu amalan yang bisa membuat bidadari cemburu kepada kita adalah ketika suami kita marah. Maka kita sebagai istri, walaupun bukan kita yang salah, tapi kita datang kepada suami, letakkan tangan ibu di atas tangan suami, minta maaf sambil katakan, ayahanda, suamiku tercinta, ayang beb, ini tanganku, kuletakkan di atas tanganmu. Maka aku tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkanku. Kalau ibu-ibu lagi marahan sama suami, dibawa sampai tidur apa enggak? Berhari-hari ya Bu, tidurnya sepunggung-punggungan. Iya apa enggak? Iya. Ternyata ini adalah amalan yang memang kelihatannya sepele. Marahan sama suami, gak mau minta maaf lebih dulu. Ternyata ketika kita mau minta maaf kepada suami lebih dulu, itulah yang membuat bidadari cemburu kepada kita. Ibu mau apa enggak? Mau. Sebab yang namanya istri Bu, ketika sudah menikah, kalau waktu dulu sebelum menikah, kewajiban kita itu yang pertama taat ke Allah. Tapi ketika sudah punya suami, kewajibannya yang pertama ke Allah, yang kedua kepada suami. Bahkan kata Nabi, seandainya saja boleh seorang hamba itu sujud kepada hamba yang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi yang namanya seorang istri, ketika sudah menikah, kewajiban taatnya itu bertambah. Kalau misalnya kewajiban kita kepada Allah, taat kepada Allah, contoh ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, tunaikan sholat, laksanakan sholat, dirikanlah sholat. Tapi ketika yang namanya kewajiban kepada suami, itu misalnya suami manggil, Dek, ibu lagi goreng tempe, baru masuk nih tempe ke dalam penggorengan. Sering suami manggil minta ditemenin, tinggalin tempenya. Gak apa-apa gosong, daripada suami yang
Bu? Ya. Contoh lain, Nabila mau tanya sama ibu-ibu, misalnya ketika azan subuh berkumandang, lantas suami manggil kita minta ditemenin, mana yang harus ibu utamakan? Hah? Yang sholat dulu tunjuk tangan, yang suami tunjuk tangan. Terus ibu-ibu yang gak tunjuk ini siapa? Golput ya Bu ya. Ketika azan subuh berkumandang, hayya sholat, suami noel-noel minta ditemenin, mana yang harus ibu utamakan? Sholat dulu, ajak suaminya sholat jamaah. Sebab kewajiban kita yang pertama taat kepada Allah, yang kedua baru kepada suami. Sepakat Bu? Ada sebuah kisah tentang seorang wanita. Beliau ini adalah wanita sholihah. Beliau adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Beliau adalah seorang janda. Sebelum menikah dengan baginda Rasul, beliau ini adalah seorang janda kaya raya. 2/3 harta yang ada di kota Mekah itu adalah miliknya Siti Khadijah. Tapi beliau adalah seorang janda terhormat, terpelihara kesuciannya, terjaga kehormatannya. Maka ketika menikah dengan baginda Rasulullah, usia Siti Khadijah lebih tua di atas baginda Rasul. Jadi Siti Khadijah dengan harta yang begitu banyak, diserahkan hartanya ini buat suami tercinta, bantu jalan dakwah suaminya. Buat apa? Mensyiarkan ajaran Islam. Nabila mau tanya sama ibu-ibu, misalnya nih, sebelum menikah kaya raya, hartanya banyak. Begitu menikah punya suami, lagi bangun pondok pesantren, lagi bangun renovasi masjid, jadi ketuanya. Kira-kira harta ibu yang banyak itu akan diserahkan ke suami apa enggak? Hah? Serahin apa enggak? Apa? Diserahkan apa enggak ke suami Bu? Hah? Serahkan. Kayaknya yang ngomong serahkan itu yang gak punya harta ya. Ibu-ibu yang punya harta ngomong serahkan bingung. Serahkan tapi sedikit aja, jangan semuanya. Tapi Siti Khadijah tidak. Siti Khadijah menyerahkan seluruh hartanya kepada suami tercintanya buat jalan dakwah baginda Rasul. Jadi pernah suatu ketika Siti Khadijah itu tidur, baginda Rasul tidur di pangkuannya Siti Khadijah. Kalau ibu-ibu sering nggak memperkenankan suaminya tidur di pangkuan ibu-ibu, sering apa enggak? Hah? Sering apa enggak? Ajak suaminya Bu tidur di pangkuan ibu, salah satu keromantisan dalam rumah tangga. Sering. Yang tua jangan kalah sama yang muda. Harusnya yang tua lebih berpengalaman dari yang muda, betul Bu? Jadi pernah suatu ketika baginda Rasul itu tidur di pangkuan Siti Khadijah. Ketika baginda Rasul lagi tidur, diusap-usap kepalanya sama Siti Khadijah sambil memandangi wajah baginda Rasul. Dalam hatinya Siti Khadijah berucap, "Hei manusia, segini bagusnya orang, lisannya tidak pernah digunakan untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tapi kenapa kok kalian mau membunuhnya? Kenapa kok kalian mengejar-ngejar baginda Rasul?" Ternyata tanpa disadari, saking sedih Siti Khadijah meratapi wajah suaminya, air matanya menetes di pipi baginda Rasul. Kaget baginda Rasul terbangun. Begitu melihat Siti Khadijah, apa kata baginda Rasul? "Wahai Ummi, Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, kenapa engkau menangis?
Menyesalkah engkau menikah denganku? Tidak bahagiakah engkau menjadi istriku? Apa jawab Siti Khadijah? Tidak ya Rasulullah. Aku sangat bahagia menikah denganmu. Aku bangga menjadi istrimu. Tapi usiaku sekarang sudah tua. Ajal pasti akan menjumpaiku. Ya Rasul, seandainya nanti kalau aku sudah meninggal dunia, siapa yang akan membantumu dari segi dakwah? Harta, siapa yang nanti akan bantu untuk jalan dakwah? Saking cintanya Siti Khadijah, ia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya nanti aku sudah meninggal dunia, engkau urusi jenazahku, engkau kuburkan aku, kemudian nanti tulang-tulangku laku dijual, maka juallah. Saking cinta sama suaminya, Bu, rela tulangnya dijual. Kalau ibu cinta sama suaminya, cinta enggak? Cinta. Cintanya di lisan atau dari hati? Dari. Alhamdulillah. Kadang-kadang, Bu, mohon maaf, sebagian istri zaman sekarang ngakunya aja cinta, dari lisan bilang cinta, tapi mohon maaf, kadang-kadang sama suaminya menjajah. Contoh, mau pergi ngaji, pamit sama suaminya, ya ibu pergi ngaji ya, tapi tadi ibu lupa masak nasi. Udah ya masaknya, cuci berasnya, masukin magicom, colok magicomnya, cetrekin, nanti matang sendiri. Nanti jangan lupa ya jemuran di samping, angkat, tapi hujan. Ada ibu di sini yang begitu. Katanya cinta sama suaminya, tapi itu namanya menjajah sama suaminya. Ngomongnya saja cinta, tapi kenapa sama suami kok suka nurut-nurut? Sama suami kadang ngomongnya dengan nada yang tidak sopan. Hati-hati, Bu. Katanya tadi mau membuat bidadari cemburu kepada kita. Salah satu amalannya adalah taat kepada suami. Lantaran suami memerintahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Bu. Siti Khadijah di awal kehidupannya kaya raya, banyak harta. Tapi luar biasa di akhir kehidupannya, Siti Khadijah cuma punya satu baju, itu pun baju yang sudah ditambal sebanyak 12 kali. Ibu-ibu ada baju yang udah ditambal-tambal, ada? Ada apa? Bajunya satu doang apa banyak? Banyak. Kadang saking banyaknya baju di lemari, Bu, mau pergi kondangan, mau pakai baju apa? Udah gitu suka nanya sama suami, keluar kamar bawa baju hijau sama merah, nanya, yang bagusnya ibu kondangan pakai baju merah apa hijau? Kata suami, hijau aja, Bu, tapi kayaknya merah lebih cerah ya. Udah punya pilihan, tapi nanya sama suami. Dan yang paling mengherankan lagi, Bu, nanyanya baju merah apa hijau, keluar kamar pakai baju biru. Itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di sini sama apa enggak? Siti Khadijah di awal kehidupannya kaya raya, tapi ternyata di akhir kehidupannya hanya punya satu baju. Bahkan Siti Khadijah pernah memanggil anaknya yang bernama Siti Fatimah. Kata Siti Khadijah, Fatimah, ta'an, datanglah, kemarilah, datang anaknya. Begitu datang, ia Umi, anakku, sampaikan kepada abimu, kalau aku meminta sorban yang biasa ia pakai untuk menerima wahyu dari Allah, sampaikan kepada abimu, tolong nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kain itulah yang dipakaikan sebagai kain kafanku. Aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan lantaran kain kafan itu aku tidak disiksa dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kata anaknya, Umi, kenapa gak minta langsung ke abi? Kenapa gak minta langsung sorbannya? Kenapa melalui saya? Apa kata Siti Khadijah? Aku malu minta kepada ayah. Malu katanya, Bu. Semua hartanya diserahkan kepada suaminya, tapi minta satu sorban saja
ketika mendengar percakapannya, datang malaikat Jibril menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW bahwa Siti Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Siti Khadijah sudah dibuatkan rumah terbuat dari mutiara, letaknya ada di surga. Masya Allah. Ibu-ibu kepengen apa enggak, Bu? Punya rumah terbuat dari mutiara ada di surga, pengen? Kalau pengen punya rumah terbuat dari mutiara di surga, kuncinya lihat Siti Khadijah. Ternyata selama kehidupan berumah tangga, Siti Khadijah tidak pernah membuka aib suaminya. Kalau ibu-ibu suami punya kekurangan, diceritakan apa disimpan sendiri? Disimpan. Kadang cerita ya Bu ya sama tetangga. Dan yang lebih parahnya, mohon maaf, terkadang Nabila sering sekali melihat ibu-ibu para istri kalau lagi ada masalah sama suami, curhatnya ke Facebook, curhatnya ke media sosial. Kalau ibu-ibu di sini begitu apa enggak? Enggak ya Bu ya. Kuncinya seperti Siti Khadijah, simpan aib suami sendiri. Sebab apa? Kunna libasul lahum wa antum libasul lahunna. Yang namanya suami istri itu ibarat pakaian, harus saling menutupi, harus saling menjaga. Yang namanya pakaian, Bu, itu fungsinya untuk melindungi tubuh kita. Kalau ada yang robek, ditambal. Kalau ada yang kotor, dicuci. Kalau ada yang kurang rapi, disetrika. Itu fungsinya, tugasnya pakaian. Maka jangan sampai kita sebagai istri sering ngebuka aib suami kita. Kadang ditanya sama tetangganya, baru nikah, masih pengantin anyar, pengantin baru. Kata suaminya, mohon maaf, kata tetangganya, gimana suaminya? Ya alhamdulillah sih, saya marem sama suami saya. Tapi kalau malam saya gak bisa tidur. Soalnya suami saya tidurnya ngorok. Nanti ada ucapan dari tetangganya, ganteng sih suaminya, tapi kok tidurnya sambil ngorok. Itu aib, Bu. Begitupun sebagai seorang suami. Suami juga sama, Bu. Ketika ditanya sama tetangganya, gimana istrinya? Alhamdulillah istri saya belum minta, udah ditawarin terus. Ya maksudnya ditawarin kopi, ditawarin makan, ya Bu ya. Tapi sayang, kalau habis sholat subuh kadang-kadang kentutnya prak-prak di depan saya. Nanti muncul omongan tetangga, cantik sih istrinya, tapi sayang tulang kentut. Gak enak kedengarannya ya Bu ya. Maka kita sebagai suami istri harus saling menutupi, saling menjaga, betul Bu. Dan yang paling penting, ketika dalam hubungan rumah tangga pasti ada permasalahan, ada emosi. Tapi Bu, yang perlu ibu-ibu ingat sebagai kaum perempuan, terutama kaum istri, Nabila pesankan, ketika marah sama suami, emosi sama suami, kesel sama suami, ini mulut jangan mudah mengucap minta cerai. Kadang-kadang mohon maaf, istri ini sering ngomong ke suami kalau lagi kesel, udah ceraikan saja saya, udah pulangin aja saya ke rumah orang tua saya. Walaupun Bu tidak jatuh talak ketika seorang istri mengucap seperti itu, tapi hati-hati, nanti di hari akhir kita kaum istri yang suka mengucap cerai kepada suaminya, nanti di hari akhir akan dibangunkan dengan wajah tanpa daging alias hanya tengkorak saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Bu, salah satu amalan yang membuat bidadari surga cemburu kepada kita itu adalah seorang istri yang ketika suaminya marah harusnya minta maaf. Walaupun kita salah, tidak salah, tapi kita mesti melapangkan dada kita untuk senantiasa meminta maaf kepada suami kita. Dan jangan lupa kalau ada aib di dalam keluarga,
Jangan diceritakan kepada orang lain, tapi mintalah petunjuk kepada Allah. Allah yang Maha Tahu. Insya Allah Allah akan kasih jalan terbaik buat kita. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Nabila dipesan sama panitia bahwa setelah ini nanti ada hadiah buat ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan. Ibu mau dapat hadiah? Mudah-mudahan apa yang Nabila sampaikan ada manfaatnya, walaupun sedikit, tapi kalau sama-sama kita amalkan, kita istiqomahkan, insya Allah menjadi banyak. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat buat ibu-ibu semua, dan insya Allah jadi amal jariah buat Nabila. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup, sama-sama kita sholawatan, boleh apa enggak? Boleh. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wa Haji Sulam pergi ke Mekah. Yang jawab salam, mudah-mudahan hidupnya tambah barokah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.